Suamiku Om Komandan. Bab 001. 1. Langkahnya Gontai terus menapaki setiap jalan yang dilaluinya. Lalu lalang dan kebisingan kendaraan tidak membuatnya terganggu dengan perasaan sedih yang dirasakannya saat ini. Air matanya jatuh kala teringat dengan ucapan suster tadi pagi, "Dek, obatnya Elbu Mariana sudah habis, jadi adek harus menebus resep ini di apotek. Kalau bisa paling lambat sore karena sisa 2 kali minum obatnya ibu kamu." Adinda mengambil secarik kertas yang bertuliskan resep obat untuk ibunya. "Saya akan usahakan sus, tapi saya boleh meminta tolong kepada suster gak? Minta tolong dijagain ibuku karena saya harus pergi jualan, tapi insya Allah tanteku akan datang abis salat zuhur," pintanya Adinda. "Lia, saya akan bantuin kamu tapi jangan lewat jam 2 siang ya karena saya sudah lepas jaga sekitar jam itu," balasnya suster yang selalu membantunya selama 2 minggu ini. Ibunya dirawat inap di rumah sakit karena penyakit diabetes yang dideritanya. Panas terik tidak menyurutkan semangatnya untuk menjajakan dagangannya. Peluh keringat bercucuran membasahi wajahnya. Dia terus menenteng tas jualannya di sepanjang jalan yang dilaluinya. "Ya Allah, kuatkan diri hamba, lancarkan pekerjaanku ini dan mudahkanlah aku mendapatkan rezeki yang halal untuk biaya pengobatan ibuku," batinnya. Dia berhenti di sekitar sekolah yang dilaluinya. Lah berharap jualannya kali ini laku diborong oleh anak-anak sekolah seperti biasanya. Adinda menatap orang yang berlalu lalang, dia menyeka peluh keringatnya hingga ke lehernya menggunakan kain hijabnya yang nampak lusuh dan kusut. Gadis berusia 19 tahun itu seorang sales perlengkapan sekolah yang menjual barang-barang dagangannya berkeliling kota. Door to door menawarkan kepada orang yang berminat membeli jualannya. Dia menawarkan jualannya kepada siapapun yang ditemuinya. Pekerjaan ini sudah setahun lebih dikerjakannya sejak dia tamat dari sekolah SMA setahun lalu. Adinda menghela nafasnya dengan berat. "Ya Allah, sudah jam 1 siang tapi jualanku hari ini baru laku sedikit. Obatnya ibu sudah habis total. Aku harus dapat uang dari mana ya Allah," gumamnya yang menatap nanar ke arah mobil yang berlalu lalang. Adinda mengambil segelas air putih yang baru saja dibelinya di warung dekat dia beristirahat. Hingga kedatangan salah seorang anak SMA yang sering kali membeli pulpen yang ia jual membuatnya melupakan kegelisahan hatinya sementara waktu. "Kakak masih jualan ya?" "Belum habis jualannya," tanyanya sambil ikut duduk di sampingnya Adinda. Adinda tersenyum tipis, "Sudah ada yang laku alhamdulillah, tapi lebih banyak yang nggak lakunya. Aku beli pulpen sama itu pensil warna, sama gunting." Nadira memilih beberapa barang jualannya Adinda yang hendak dibelinya. 1. Adinda tersenyum bahagia karena bukan hanya Nadira yang memborong dagangannya tetapi ada beberapa anak 2. SMA yang ikut memilih dan membeli jualannya siang itu. Nadira adalah gadis SMA kelas 10 yang beberapa bulan terakhir ini menjadi teman ngobrolnya ketika berjualan di tempat itu. "Alhamdulillah, makasih banyak dek, kalian sudah memborong dagangan kakak," ujarnya yang tidak bisa menutupi kebahagiaannya. "Sama-sama kak, kami senang belanja sama kakak karena murah dan kakak ramah pada kami berbeda dengan penjual lainnya yang terkadang jutek," ujarnya anak cowok yang ikut membeli. Jualannya hampir habis keseluruhan, karena anak sekolah itu bergantian membeli jualannya. "Alhamdulillah, makasih banyak ya Allah," gumamnya sambil menghitung uang hasil jualannya hari ini. Semua anak sekolah sudah pulang setelah membayar barang-barang yang mereka beli. Tinggallah Adinda dan Nadira berdua di depan warung yang tidak jauh lokasinya dari sekolah. "Kak Adinda mau gak menikah dengan papaku?" 1. Der. Jeder. 2. Adinda yang menenggak air putihnya, seketika terbatuk-batuk mendengar perkataan dari gadis cantik yang berseragam putih abu-abu yang menatapnya lekat penuh harap. Uhuk. Uhuk. Air yang diminumnya sampai muncrat dan gelasnya terlepas dari genggaman tangannya saking kagetnya mendengar perkataan tersebut.
Tidak ada angin, tidak ada hujan. Permintaan dari Nadira membuatnya terkejut setengah hidup. Dia ingin tertawa tapi tidak enak hati dengan permintaan Nadira yang baginya sungguh tidak masuk akal. 1. Gadis remaja itu gegas menepuk punggungnya Arinda. Astagfirullahalazim, maafkan aku kak, gara-gara aku kakak malah batuk-batuk kayak gini, sesalnya Nadira. Air matanya sampai menetes karena tak henti-hentinya terbatuk-batuk. Adinda menepuk-nepuk dadanya sendiri agar lebih enakan sambil sesekali beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullahalazim, berulang kali Adinda berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri yang terkejut. Nadira tidak menduga jika reaksinya Adinda akan seperti ini. Maafin aku ya kak kalau ucapanku membuat kakak kaget, sesal Nadira gadis berusia 17 tahun itu. Adinda melihat ke arah Nadira, maksudnya apa? Kenapa kamu sampai ngomong begitu? Tanyanya Adinda ketika sudah bisa mengontrol kondisinya yang tersedak minumannya. Raut wajahnya Nadira sendu, karena aku ingin kakak menjadi mama baru aku, karena mamaku sudah lama. 3. Meninggal dunia, cicitnya Nadira. Jangan bercanda dek, masa kamu memintaku menikahi papamu yang seorang kapolsek itu, sanggah Adinda. Nadira menitikkan air matanya sambil tertunduk lesu, suara isakannya terdengar begitu pilu menyayat hati. 2. Kenapa memintaku menikah dengan papamu? Jangan bermain-main dengan masalah pernikahan, apalagi menawarkan aku untuk menikah dengan papamu. Adinda masih geleng-geleng kepala. Aku tidak main-main kak dengan ucapanku, aku sangat serius meminta kakak menjadi ibu sambungku, balasnya Nadira yang masih kekeh membujuk Adinda. Stop bermain lelucon dek, aku sudah cukup terhibur. Jadi jangan bercanda lagi, sanggah Adinda. Ya Allah, kakak segitunya menganggap kata-kataku adalah lelucon, aku serius kak. Air matanya Nadira mulai menetes membasahi pipinya yang sedikit tirus dan pucat. Adinda tersentuh dan ikut sedih melihat Nadira menangis. Dia memegangi tangannya Nadira. Sebenarnya apa yang terjadi padamu, dek? Tanyanya dengan lembut. Nadira menyeka air matanya. Aku sedih melihat papa semenjak mama meninggal dunia. Papa selalu saja sibuk dengan pekerjaannya tanpa peduli dengan hidupnya sendiri. Aku ingin melihat papaku bahagia, lirih Nadira. 2. Arinda memegangi tangannya Nadira. Adek, jangan karena kamu melihat papamu yang sibuk dengan pekerjaannya kamu malah meminta kakak menikah dengan papamu. Bisa saja mengisi waktunya dengan kesibukannya, papa kamu malah bahagia dengan caranya itu. Adinda geleng-geleng kepala mendengar permintaan anak remaja itu. Dia sudah dipusingkan dengan biaya ibunya yang dirawat di rumah sakit, tapi saat ini malah harus mendengar sebuah permintaan yang baginya seperti lelucon. Kamu belum mengenal baik diriku, kita kenalnya cuma sebatas penjual dan pembeli. Aku hanya gadis biasa, gadis miskin dibandingkan dengan kamu yang derajat kita jauh berbeda dek. Jadi stop, jangan lagi mengatakan candaan yang sungguh tidak masuk akal, Adinda terkekeh. Nadira memegangi tangannya Adinda, kakak anggap saja ini permintaan terakhirku. Aku tidak ingin melihat papa hidup seorang diri setelah aku pergi. Setetes cairan bening jatuh ke atas punggung tangan Arinda. Adinda menatap ke arah Nadira yang sudah sesegukan, maksudnya kamu pergi. Memang kamu mau pergi kemana? Kenapa harus pergi segala? Apa kamu enggak kasihan dengan papa kamu? Oh. Nadira menyeka air matanya, dia mulai menceritakan kenapa dia meminta Arinda menikahi papanya yang usianya sudah 40 tahun itu yang berstatus seorang komandan polisi. Astagfirullahalazim, kamu sakit dek. Adinda meneteskan air matanya juga ketika mendengar setiap kata yang terucap dari bibirnya Nadira. Aku ingin di sisa usiaku di dunia ini aku ingin melihat papa bahagia dengan wanita yang tepat. Hanya kakak yang menurut aku paling cocok mendampingi papaku, lirih Nadira. Kenapa kamu menyembunyikan penyakitmu dari papamu dek, bukannya baik kalau papamu mengetahuinya kamu. 4. Bisa diobati? Insya Allah kamu akan sembuh, ucapnya sambil memeluk Nadira yang masih terisak. Aku divonis tidak lama lagi oleh dokter kak, aku mohon penuhi permintaanku ini.
Aku akan melakukan apapun asalkan kakak bisa menikah dengan papaku. Nadira masih bersikukuh membujuk Adinda. Dek, pernikahan itu bukan mainan, apalagi kami berdua berbeda jauh. Papa kamu seorang polisi dan kaya raya sedangkan aku hanya gadis miskin dan tidak berpendidikan, jadi sebaiknya cari saja perempuan lain yang bisa kamu jadikan sebagai calon istri papamu. Tolaknya Adinda. Hanya kakak yang menurutku cocok menjadi mama sambungku, sejak pertama kali aku melihat kakak, kebaikan dan ketulusan kakaklah yang membuatku memilih kakak. Nadira masih kukuh dengan pendiriannya. Maaf, aku harus pergi lagi. Masih banyak jualanku yang belum laris, aku permisi dek. Assalamualaikum, pamitnya Adinda. Adinda tidak menyangka ada orang yang memintanya menikah padahal dia tidak mengenal pria itu apalagi mencintainya. Nadira mencekal pergelangan tangan Adinda, aku mohon dengan sangat kak, aku hanya punya kakak. Aku tidak mau dengan perempuan lain. Aku sudah mengenal kakak. Aku bisa membantu melunasi biaya pengobatan ibunya kakak asalkan bersedia menikah dengan papaku. Nadira masih berusaha untuk membujuk Adinda. 1. Adinda menoleh ke arah Nadira, kenapa kamu tidak memakai uang itu untuk kamu berobat? Sekarang pengobatan semakin canggih dan modern, insya Allah kamu pasti bisa sembuh. Berbeda dengan kami orang miskin yang hanya bisa bergantung pada pengobatan gratis dari pemerintah, ujarnya. Nadira terdiam mendengar perkataan dari Adinda, gadis belia yang hanya terpaut 3 tahun darinya, tapi malah dia ingin menjadikannya sebagai mama barunya pengganti mamanya yang sekitar 5 tahun lalu meninggal dunia. Adinda masih kebingungan dengan situasi yang dihadapinya saat ini. Dek, tolong berpikir baik-baik sebelum memutuskan apa yang kamu inginkan. Lagian kamu itu punya uang, kenapa tidak berobat ke rumah sakit terbaik saja? Insya Allah kamu pasti sembuh, kakak yakin kamu pasti panjang umur. Adinda kembali berdiri dan meraih tas kain yang berisi jualannya itu. Tapi, lagi-lagi Nadira mencegahnya dan malah berlutut di depannya. Kak, aku mohon dengan sangat, jadilah mamaku. Kakak pasti bahagia dan beruntung menikah dengan papaku, bujuknya lagi Nadira. Maaf, aku tidak bisa, aku harus pergi. Carilah orang lain yang bersedia menikah dengan papamu, tegasnya Adinda. Nadira masih berlutut sambil menangis terseduh-seduh melihat kepergian Adinda. Pandangannya mulai kabur dan berkunang-kunang, kepalanya serasa berputar-putar. Keringat bercucuran membasahi wajahnya. Bro! Hingga teriakan beberapa orang membuat Adinda harus menghentikan langkahnya. Mbak, adiknya pingsan. 23. 5. Mak Daeng punya novel baru nggak? Tanya seorang pembaca dengan mata berbinar. Mak Daeng tersenyum simpul, jemarinya masih membolak-balik buku catatan kecil. Alhamdulillah, baru saja kelar nulis, ucapnya pelan tapi penuh rasa bangga. Judulnya Hasrat Ayah Temanku. Kisah cinta yang tak biasa. Tentang dua hati beda generasi, yang berjuang melawan waktu dan pandangan orang. Bukan sekadar cerita asmara, tapi tentang keberanian memilih kebahagiaan meski semua menentang. Pembaca itu mengangguk-angguk, tapi kemudian matanya berbinar lagi. Mak Daeng, ada cerita lain nggak? Yang lebih unik. Mak Daeng tertawa kecil, lalu membisikkan rahasia seperti sedang membagikan permata berharga. Ada. Pawang dokter impoten. Ini bukan cuma soal kelemahan seorang dokter, tapi juga tentang perjalanan jiwa dari rapuh, jatuh, sampai akhirnya menemukan cahaya. Ada luka, ada air mata, ada tawa dan ada cinta yang tumbuh di tempat paling tidak terduga. La menatap pembacanya lekat-lekat. Setiap kalimatnya aku tulis dengan hati. Kalau kamu mau tahu seperti apa rasanya mencintai dan dicintai dengan segala kekurangan, mampirlah baca. Siapa tahu, kamu menemukan irimu di antara baris-baris ceritanya. Adinda menolehkan kepalanya ke arah belakang setelah mendengar teriakan beberapa orang yang sampai ke telinganya saking ributnya orang-orang yang berteriak-teriak. Apa yang terjadi?
Tanyanya yang keheranan melihat sekelilingnya karena orang-orang sudah berkerumun. Matanya terbelalak melihat Nadira sudah jatuh pingsan tak berdaya, dia langsung membuang barang dagangannya dan berlari ke arah Nadira. Adinda memangku Nadira yang sudah tidak sadarkan diri. Nadira, apa yang terjadi padamu, Dek? Tanyanya Adinda yang mulai panik melihat darah yang keluar dari hidungnya Nadira. Cepat cari pertolongan. Adiknya kita harus bawa ke rumah sakit, usulnya seorang bapak-bapak. Astagfirullah, kenapa dengan anak ini? Dia tiba-tiba pingsan dan darah keluar dari hidungnya, ucapnya seorang ibu-ibu. Cepat tolong kami. Panggilkan mobil atau ambulan, Pak. Teriaknya Adinda sambil berusaha menyadarkan Nadira. Dek, jangan buat kakak takut, ayo bangun, kamu dengarkan ucapanku. Adinda menggosok tangannya Nadira agar segera sadar. Kasihan sekali nasibnya, apa jangan-jangan anak itu menderita penyakit yang mematikan ya? Terka salah seorang ibu-ibu. Apa yang terjadi? Kenapa kalian berkerumun? Tanyanya seorang pria yang kemungkinannya adalah seorang guru. 6. Untungnya salah satu guru yang tanpa sengaja melewati jalan itu dan melihat salah satu siswanya yang membutuhkan pertolongannya. Bawa masuk ke mobilku. Dia ini murid saya, bapak-bapak. Perintah Pak Guru itu. 1. Berselang beberapa menit kemudian. Dek, bertahanlah, kamu pasti segera sembuh, lirihnya Adinda yang ketakutan melihat kondisinya Nadira karena darah dari hidungnya semakin banyak. Tenanglah, Dek, adiknya pasti akan sembuh. Tapi, coba hubungi kedua orang tua kalian untuk secepatnya datang ke sini, pintanya suster itu. Saya bukan kakaknya Sus, saya hanya temannya saja, rumahnya saja saya tidak tahu di mana, jawabnya Nadira apa adanya. Saya gurunya Sus, saya yang akan menghubungi kedua orang tuanya, sahutnya seorang pria yang berpakaian ASN. Baiklah, tolong segera ditelepon karena kami butuh persetujuan wali pasien untuk menanganinya. Baik, suster. Adinda duduk di salah satu kursi tunggu, dia mengusap wajahnya dengan gusar karena dia khawatir dengan kondisi Nadira. Di sisi lain dia juga mencemaskan kondisi ibunya. Aku sebaiknya menemui Elbu dulu untuk melihat apa Tante Mayang sudah datang, gumamnya. Dia berjalan ke arah pria yang mengaku sebagai gurunya Nadira. Pak, saya titip Nadira ya, soalnya saya harus pulang karena ibuku juga sedang sakit, ucapnya Adinda. Oh iya, Dek, makasih banyak, kamu sudah berbaik hati menolong siswa kami. Sama-sama, Pak, Assalamualaikum. Pamitnya Adinda. Adinda yang tidak memiliki ponsel kesulitan untuk menghubungi tantenya karena, ketika ibunya butuh obat dia terpaksa menggadai ponselnya demi kesehatan dan kesembuhan ibunya. Adinda berjalan cepat ke arah bagian paling belakang rumah sakit. Untungnya rumah sakit yang didatanginya adalah RS tempat ibunya dirawat. Semoga Tante Mayang sudah datang, kasihan ibu kalau hanya sendirian dan tidak orang menjaganya. Gumamnya. Adinda menenteng tas jualannya, untungnya tersisa sedikit jadi tidak membuatnya kerepotan untuk mengangkat dan menentengnya kemanapun dia pergi. Adinda melangkahkan kakinya ketika melihat kondisi kamar bangsal ibunya yang nampak ramai padahal pagi tadi, hanya ibunya yang dirawat di dalam kamar itu. 7. Apa yang terjadi? Kenapa banyak banget orang-orang yang keluar masuk? Cicitnya. Adinda mempercepat langkahnya yang tadi berhenti sejenak, rasa takut dan khawatir mulai bermunculan di benaknya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ibu baik-baik saja, mungkin ada pasien baru yang dirawat di bangsal yang sama dengan ibu, gumamnya yang masih berpikir positif. Adinda berjalan cepat ke arah dalam dan betapa terkejutnya melihat kondisi ibunya yang sudah ditutupi kain putih. Tidak, ibu jangan tinggalkan Adinda. Teriaknya Adinda yang berhamburan memeluk tubuh dingin ibunya yang sudah tidak bernafas lagi. Adinda meraung histeris melihat orang satu-satunya yang dimilikinya di dunia ini telah terbujur kaku. Sedangkan satu pun tidak memiliki sanak saudara yang tinggal di daerahnya itu. Ibu, kenapa ibu tega banget meninggalkan Adinda seorang diri?
Katanya Elbu akan selalu bersamaku, tidak akan meninggalkan Adinda, ratapnya Adinda. Bu Mayang sebagai tetangganya yang selama ini selalu membantunya menjaga ibunya tak sanggup melihat kesedihan dan kerapuhan Adinda. Nak, ikhlaskan ibumu, jangan seperti ini, kasihan beliau jika kamu harus menangis meraung dan meratapi kepergiannya. Ibumu sudah tenang dan tidak perlu merasakan kesakitan lagi, bujuk Bu Mayang sambil memeluk tubuh Adinda yang terus menangis histeris. Tante, tadi pagi ibu masih baik-baik saja, aku suapin bubur dan tersenyum manis padaku. Katanya dia tidak akan meninggalkan Adinda seorang diri, tapi buktinya ibu begitu tega meninggalkanku. Adinda tak henti-hentinya menangis. Allah SWT lebih menyayangi ibumu nak, dia sudah tenang, jangan bebani kepergian ibumu ke alam sana dengan terus kamu ratapi kepergiannya yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan itu terucap dari semua orang yang mengetahui kabar duka berpulangnya ke rahmatullah Bu Mariana di usianya yang ke-55 tahun. Sore harinya, segala prosesi pemakaman Ibu Mariana telah dilaksanakan, baik dari pemulangan jenazah ke rumah duka, dimandikan, dikafani dan disolatkan sudah dilaksanakan. Para tetangga bahu-membahu membantu semua proses pemakaman Bu Mariana, wanita Parubaya yang terkenal baik hati itu dengan sukarela. Adinda bersimpuh di hadapan pusara makam ibunya yang tanahnya masih basah. Adinda menabur bunga ke atas pusara yang nisannya bertuliskan nama Mariana binti Zubair. Elbu, maafin Adinda belum bisa membalas kebaikan ibu yang telah melahirkan dan membesarkan Adinda. Maafin Adinda karena gara-gara Adinda lah yang tidak sanggup belikan obatnya Elbu sehingga ibu harus meninggal dunia. 8. Sesalnya yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. D. Nak, ayo kita pulang, sudah mau masuk waktu maghrib, ajaknya Bu Mayang. Kakak yang sabar ya, masih ada Lutfi, bebek sama ayam jagonya kakak, ucapnya Lutfi anak kecil yang menjadi temannya. 1. Adinda mengusap wajahnya dengan kasar sambil bangkit dari posisi duduknya. Keduanya pulang meninggalkan pemakaman umum yang tidak jauh letaknya dari rumahnya. Adinda menatap sendu ke makam ibunya, ibu maafkan anakmu ini yang belum sanggup berbakti. Makasih banyak atas pengorbanan yang telah kamu lakukan demi Adinda bisa hidup dengan baik dan bisa juga sekolah seperti anak-anak lainnya. 1. Acara tahlilan selama 7 hari terus diadakan di rumah duka sederhana milik Bu Mariana, seorang janda yang ditinggal pergi oleh suaminya tanpa kabar apapun hingga dia meninggal dunia pun suaminya tak pernah kembali lagi. 2 minggu kemudian, Bu Mayang berteriak sambil berlari ke arah pekarangan belakang rumahnya Adinda. Nak, Adinda, kamu di mana? Teriak lantang Bu Mayang sambil mengangkat ujung dasternya yang menghalangi pergerakannya. Adinda yang sedang berada di atas pohon sedang memetik buah mangga terkejut dengan suara khas cempreng milik tetangga rasa ibunya itu. Ada apa tante? Kenapa meski teriak-teriak segala? Kesalnya Adinda karena hampir saja terjatuh gara-gara terkejut. Bu Mayang refleks mengarahkan pandangannya ke atas pohon mangga besar yang berbuah lebat itu. Itu di depan ada seorang polisi yang mencari kamu. Jawabnya Bu Mayang. 1. Saking kagetnya hampir saja tangannya yang berpijak pada dahan pohon terlepas, untungnya dia cepat bergerak untuk berpegangan sehingga masih terselamatkan. 1. Kedua kelopak matanya melebar mendengar perkataan dari Bu Mayang. Apa? Polisi? Kenapa bisa ada polisi? Saya tidak melakukan kesalahan apapun, apalagi kejahatan tante. Bu Mayang mendongak ke atas melihat Adinda yang bergelantungan seperti seekor kera sakti saja, tidak perlu banyak bicara lagi. Cepatlah turun daripada kamu di atas terus pasti penasaran juga, jadi cepatlah nanti dilanjutkan metik mangganya, lagian Pak Kadir belum pulang untuk mengambil manggamu. Adinda pun menuruti perintah dari Bu Mayang dan berjalan ke arah depan rumahnya setelah membersihkan tubuhnya dan menepuk-nepuk tangannya yang sedikit terkena debu. Adinda kembali dibuat panas dingin melihat seorang pria berpakaian polisi membelakanginya.
Ya Allah, seumur-umur baru kali ini ada polisi yang mendatangi rumahku yang kecil ini, gumamnya Adinda. 9. Maaf Pak, ini gadis yang Bapak cari, ucapnya Bu Mayang. Lah kenapa Bapak mencari saya? Saya tidak pernah melakukan kesalahan apalagi kejahatan Pak, protes Adinda. Pria yang berpakaian seragam itu berbalik badan dan tatapan matanya langsung menatap tajam ke arah Adinda. Sedangkan Adinda malah tertunduk karena takut dan tidak nyaman ditatap seperti seorang tersangka maling ayam saja. Orang-orang yang kebetulan melewati rumahnya Adinda berhenti karena melihat ada mobil polisi yang berhenti tepat di jalan masuk rumahnya Adinda. Bahkan tetangga satu RT sudah berkumpul di sekitar pagar kayu rumahnya Adinda. Apa kamu yang namanya Adinda Aisyah Sakirah? Adinda mengangguk lemah karena masih shock melihat polisi itu. Iya Pak, saya Adinda. Maaf, ada apa ya? Tangannya sampai tremor saling berpegangan dengan tangan satunya. Silahkan kamu ikut saya. Karena kamu harus menjelaskan apa yang sudah kamu lakukan. Ucapnya polisi itu tanpa senyuman. 7. Saya tidak bersalah Pak, cicitnya Adinda. Jelaskan semuanya setelah kita sampai. Yang jelasnya kamu tetap ikut saya. Tegas pria yang masih muda tapi penuh karisma itu. Adinda pun menyerah dan pasrah, tante aku titip rumahku ya. Buah mangga yang kupetik tolong dijual. Seolah itu adalah pesan terakhirnya karena akan dipenjara. Adinda sedih sekaligus bingung dengan kejadian yang sedang terjadi. Pak, Adinda bukan seorang kriminal, kenapa meski ditangkap? Dia itu anak yatim piatu Pak, tolong kasihani Adinda. Astagfirullahalazim, Adinda itu anak yang baik Pak, jadi tidak mungkin melakukan kesalahan. Satu persatu para tetangga membujuk polisi itu untuk tidak membawa Adinda pergi. Tapi, semua ucapan mereka tak ada yang digubris oleh polisi itu. Maafkan aku ya bapak-bapak ibu-ibu kalau selama ini aku sudah banyak salah, sudah seringkali merepotkan kalian, ucapnya sendu Adinda sebelum naik ke mobil. Lutfi sampai mengejar mobil polisi itu hingga dia terjatuh ke atas aspal. Kakak Adinda. Pak polisi, tolong jangan bawa pergi kakakku Pak. 10. Adinda dibawa oleh seorang pria berseragam polisi. Meskipun Adinda dan orang-orang menjelaskan dan meyakinkan Pak polisi itu, tapi tidak ada yang mampu membuat polisi itu berubah pikiran. Adinda, malang sekali nasib Nunak, baru seminggu yang lalu ibumu meninggal dunia, sekarang kamu malah ditangkap, ratap Bu Mayang. 2. Mama, kasihan kakak Adinda, kalau di penjara siapa yang memetik buah mangga dan memelihara ayam-ayam dan bebeknya, sahut anaknya Bu Mayang yang bernama Lutfi. Bu Mayang memeluk tubuh anaknya sambil terus memandangi kepergian Adinda bersama dengan seorang polisi. Kita tidak punya kekuatan untuk membantu Adinda, Nak. Kita semua di kampung sini hanya orang miskin. Perbanyak berdoa saja semoga terjadi keajaiban dan Adinda dibebaskan, ucap Pak Badrul suaminya Bu Mayang. Sedangkan di dalam mobil, Adinda memperhatikan arah jalan raya yang dilaluinya. Pak, kenapa saya ditangkap? Saya bukan penjahat, saya bukan penipu. Bukan koruptor juga, saya hanya memetik buah mangga milik almarhumah ibuku, Pak. 1. Kamu diamlah. Kamu akan mengetahui apa yang akan terjadi padamu kalau kita sudah sampai. Pak polisi itu sedikit membentak Adinda. Adinda yang kaget akhirnya malah tidak bisa diam. Bapak. Jangan bentak-bentak gitu dong Pak. Saya ini bukan kriminal. Bapak ganteng-ganteng tapi suka marah-marah, gantengnya entar berkurang loh. Cerocos Adinda. Pria itu mendelikkan matanya mendengar ucapan gadis remaja itu. Kamu gadis yang sungguh merepotkan. Padahal duduk diam anteng-anteng dan mingkem itu lebih baik daripada nyerocos sana-sini gak jelas. Sarkas polisi muda itu. Polisi itu geleng-geleng kepala memindai penampilan Adinda,
Sungguh ini sudah di luar Nurul. Bisa-bisanya Abang Baruna akan menikahi gadis bau kencur ini. Monolognya. Adinda memperhatikan jalan yang dilaluinya, keningnya berkerut melihat jalan tersebut. Pak polisi, bukannya jalan yang kita lewati ini adalah jalan ke rumah sakit ya, bukan ke kantor polsek? Tanyanya Adinda yang keheranan. Saya sudah bilang padamu dari sejak awal tidak perlu banyak bicara. Kamu cukup diam dan tenang saja. Kamu jadi gadis terlalu cerewet. Protes Pak polisi. Astaga Dragon. Apa sebagian besar pria ganteng yang itu rada-rada galak dan sentimen ya? Gumamnya Adinda. Mulut kamu itu kayak petasan tahun baru Imlek saja. Meletup-letup gak mau berhenti. Ketus polisi itu. Itu gunanya ada mulut Pak polisi. Kalau cuma dipakai makan doang rugi kayaknya, bantah Adinda. 11. Mobil itu pun berhenti ketika mereka sudah sampai di tujuan, yaitu salah satu rumah sakit terbaik di kotanya. Sudah, jangan banyak bacot. Turunlah, kita sudah sampai, perintahnya yang tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan oleh Adinda. Pak polisi itu segera mematikan mesin mobilnya kemudian berjalan lebih duluan meninggalkan Adinda yang masih kebingungan dengan situasi yang dihadapinya. Adinda yang sempat membaca name tag polisi itu berteriak, "Hei Pak Bisma, tunggu." Pak polisi yang dipanggil Pak Bisma itu terus melangkahkan kaki jenjangnya ke arah koridor rumah sakit, bahkan sesekali berlari kecil. Sedangkan Adinda berlari cepat agar tidak ketinggalan karena dia takut kesasar, tapi karena kemampuan mereka jauh berbeda sehingga Adinda tetap ketinggalan di belakang. Makanya kalau jalan itu jangan lelet kayak keong saja. Bahkan keong lebih cepat dari kamu. Ejek Bisma. Adinda mendongak karena tubuh Bisma begitu jangkung dan tinggi. Bukan saya yang jalannya kayak keong racun, tapi Bapak saja yang jalannya kecepatan. Bukan jalan lagi tapi orang yang berlari. Kilahnya Adinda. Nafasnya Adinda ngos-ngosan mengejar Bisma yang cukup lebar dan cepat. Dia berpegangan pada tembok sebelum masuk ke dalam lift. Astagfirullah, mentang-mentang seorang polisi jadi jalannya cepat amat, sampai-sampai nafasku seperti kehabisan stoknya, protes Adinda. 1. Buruan. Pintu liftnya bakal tertutup. Tunggu. Bapak bisa bedakan gak berjalan dengan orang lari? Bapak itu bukan berjalan biasa tapi sudah berlari. Ketusnya Adinda. Adinda kembali berlari, untungnya dia cepat sehingga masih sanggup masuk ke dalam lift dengan selamat. Alhamdulillah, lirih Adinda. Kamu sepertinya belum makan, iya kan? Bisma menatap jengah ke arah Adinda yang masih mengatur nafasnya. Kok tahu Pak? Apa Bapak seorang cenayang ya? Tebaknya Adinda. Bisma menyentil dahinya Adinda, cenayang kepala loh. Kamu itu kalau sudah makan pasti punya tenaga lebih untuk berlari, buktinya aku hanya jalan kaki kamu sudah mengeluh. Kesalnya Bisma. Adinda terkekeh, sejujurnya belum sempat sarapan Pak, soalnya metik buah mangga dulu. Keduanya kembali berjalan ke arah luar setelah pintu lift terbuka. Mereka kembali menyusuri koridor rumah sakit. Bisma membuka pintu perawatan VIP di rumah sakit itu. Adinda mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan mewah rumah sakit yang seumur-umur baru kali ini dia datangi. Masya Allah cantiknya, ini kamar perawatan orang sakit apa kamar hotel bintang 5 sih, gumamnya Adinda yang mengagumi kemewahan kamar inap itu. 12. Bisma berdecih, dasar kampungan. Sarkasnya Bisma. Wajarlah saya kampungan Pak, saya kan memang asalnya dari kampung, balasnya Adinda. Seorang pria yang berpakaian seragam polisi yang usianya lebih tua sedikit dari Bisma menatap ke arah kedatangan Adinda dan Bisma. Apa kamu yang bernama Adinda Aisyah Sakirah? Adinda refleks mengangguk, benar Om Pak. Saya yang bernama Adinda Aisyah Sakirah. Ada yang saya bisa banting bantu, maksudnya Om Bapak. 1. Adinda sampai belepotan berbicara gara-gara kaget sekaligus masih kelelahan sehingga gagal fokus.
Adinda melihat wajahnya saja dia sudah tremor, takut dan nyalinya langsung menciut. Dia terus tertunduk sambil memainkan jari jemarinya. Apa kamu temannya Nadira? Adinda langsung mengangkat kepalanya ke arah polisi yang sedari tadi memperhatikannya dengan seksama sejak Adinda memasuki ruangan VIP tersebut. Benar Pak, apa yang terjadi kepada Nadira, apa dia baik-baik saja? Tanyanya Adinda. Lah mulai mencemaskan kondisi anak SMA yang beberapa bulan terakhir ini menjadi langganan tetapnya. Adinda masih berdiri mematung di hadapan Bisma dan seorang polisi yang lebih tua usianya dari Bisma. Nadira adalah putriku dan saat ini dia sedang terbaring lemah karena penyakitnya, jelas Pak Polisi itu. Adinda melebarkan kelopak matanya mendengar kata putriku jadi dia bapaknya Nadira. Masya Allah gantengnya, gumamnya Adinda refleks menutupi mulutnya karena keceplosan mengagumi ayah dari temannya itu. Bisma yang mencuri-curi dengar hanya tersenyum smirk melihat ke arah Adinda, keponakanku satu ini kenapa meminta papanya menikah dengan Benol Cah. Usia mereka juga hanya berbeda 2 tahun. Anak dan mama sambungnya seumuran kalau gini, batinnya Bisma sambil memainkan ponselnya. 1. Nadira yang memintamu datang ke sini, karena putriku tidak mau minum obat dan dioperasi kalau tidak bertemu denganmu, jelasnya lagi yang masih duduk dengan nyaman di salah satu sofa. Maafkan saya Pak, minggu lalu saya tidak bisa lama-lama menungguin Nadira soalnya ibu saya meninggal dunia, lirih Adinda. Pak Polisi itu memindai penampilan Adinda yang hari itu hanya memakai celana panjang bahan kulot, baju kaos oversize dan sandal jepit sejuta umat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya ibu kamu. Adinda kembali tertunduk ketika selesai berbicara karena sungguh baru kali ini bertemu dengan pria yang membuatnya panas dingin ketakutan dan tidak percaya diri untuk berbicara. Makasih banyak Pak, ngomong-ngomong Nadira di mana Om Pak? Adinda menepuk pelan mulutnya yang sering. 13. Salah ucap karena takut melihat wajah garang tapi sayangnya ganteng yang dimiliki oleh papanya Nadira. Dia masih tertidur karena barusan dia mendapatkan suntikan dan saya memanggil kamu ke sini karena ada hal penting yang ingin saya bicarakan, ucapnya papanya Nadira kemudian melirik ke arah Bisma adiknya itu. Bisma yang dilirik mengerti arti tatapan kakak sulungnya kemudian langsung berjalan ke arah keluar sambil bersiul. Kalau Bapak butuh sesuatu saya ada di depan. Saya permisi kalau begitu, Pak Baruna, ucapnya Bisma. Pria yang dipanggil Baruna itu mengangguk sambil tersenyum tipis. Setelah pintu tertutup rapat Baruna meminta Adinda untuk duduk. Duduklah sedari tadi kamu berdiri terus. Apa kamu tidak kelelahan, pintanya. Makasih banyak Om Adinda kemudian segera duduk yang agak jauh dari posisi Baruna. Baruna pun menjelaskan maksudnya kenapa Adinda dibawa ERS itu. Baruna menjelaskan secara detail keinginan putri tunggalnya itu. Nadira tidak ingin menjalani pengobatan sebelum kita menikah, jadi saya meminta kepadamu untuk meyakinkan putriku kalau kita akan menikah setelah Nadira dioperasi. Baruna menjeda ucapannya sejenak. Adinda menunggu dengan sabar apalagi yang akan dikatakan oleh calon suami dadakannya itu. Saya berharap padamu untuk meyakinkan putriku untuk secepatnya dioperasi karena hanya kamu yang bisa membujuknya dan memintanya untuk dioperasi, imbuhnya Baruna. Apa saya kita harus menikah Om? Tanyanya Adinda yang merasa pendengarannya kali ini bermasalah. 1. Adinda kembali memainkan ujung hijabnya yang sudah nampak lusuh itu. Dia tidak menyangka ternyata permintaan Nadira tempo hari adalah benar-benar nyata dan bakalan jadi kenyataan bukan lelucon seperti dugaannya. Apa tidak ada jalan lain selain menikah? Cicitnya Adinda yang sungguh dalam keadaan yang sulit. 1. Saya akan menikahimu 1 bulan dari sekarang. Saya tidak menerima penolakan karena di tanganmu lah kehidupan anakku dipertaruhkan jadi saya tunggu keputusanmu paling lambat besok pagi jam 9.
Ya Allah, masa aku harus menikahi pria tua ini? Ganteng sih iya, kaya sudah pasti. Tapi kami itu berbeda jauh, aku baru 19 tahun sedangkan Om Baruna sudah 40 tahun. Bisa-bisa orang-orang bilang kalau aku menikahi Om lagi, monolognya Adinda. Nol. Adinda dalam posisi yang terjepit, maju kena mundur kena. Hidupnya seperti dalam drama Korea yang sering ditontonnya saja. Hidupnya berubah seperti roller coaster saja. 14. Adinda masih betah terduduk menatap lantai keramik yang mengkilap sampai-sampai ia bisa bercermin melihat pantulan wajahnya. Om, apa tidak ada cara lain selain menikah dengan Om? Lirihnya Adinda. Kamu pasti risih menikah dengan pria yang lebih tua darimu. Sejujurnya saya lebih tidak setuju menikah dengan anak ingusan dan usianya yang seumuran dengan putriku sendiri. Baruna menjeda ucapannya sambil menelisik raut wajahnya Adinda yang sesekali diam-diam menatapnya. 1. Masya Allah, ini Om Baruna kok sudah tua tapi wajahnya awet muda banget ya. Apa jangan-jangan hasil oplas atau seperti Om Dracula atau vampir yang minum darah jadi awet muda terus? Batinnya Adinda yang diam-diam curi-curi pandang. Adinda sempat-sempatnya mengagumi paras ganteng pria duda keren yang masih betah duduk di depannya sambil terus menatapnya. Baruna berdehem. Adinda spontan kembali tertunduk karena kedapatan melihat ke arah Baruna. Wajahnya blus memerah seperti buah tomat saking malunya karena kedapatan curi-curi pandang. OMG. Andaikan pintu Doraemon berlaku di dunia nyata sudah tentu aku meminjam pintu ajaibnya. Aku mau menghilang saja. Adinda membatin. Tapi, demi putriku aku akan melakukan apapun itu asalkan putriku bisa selamat dan hidup seperti anak remaja lainnya, jelasnya lagi Baruna. Saya paham maksudnya Om, hanya saja Om itu seorang kapolsek, orang berasal dari kalangan elit sedang saya hanya gadis biasa dari kalangan rendahan, cuma tamatan SMA saja, apa Om tidak malu? Kita tidak sepadan Om, tampik Adinda yang masih berusaha untuk bernegosiasi dengan Baruna agar mereka batal menikah. Adinda baru berani menatap langsung ke arah Baruna, tapi itu hanya sebentar saja karena ia kembali menundukkan wajahnya. Saya tidak peduli dengan status kamu, karena di sini yang paling penting adalah putriku Nadira selamat dan sehat seperti sedia kala. Tegasnya Baruna. Jurang pemisah terbentang luas antara Om Baruna denganku, bibit bebet bobot juga tidak sesuai dengan standar kalau Om memilihku jadi pendampingnya Om, Adinda perjelas lagi. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apa setuju dengan permintaan Pak Baruna untuk menjadi ibu sambungnya Nadira atau menolaknya? Batinnya Adinda. Saya akan memenuhi semua tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Apapun itu saya akan penuhi asalkan bukan masalah ranjang, karena saya bukan tipe pria yang mudah melakukan hubungan intim tanpa ada rasa cinta, ujarnya. Baruna menatap intens ke arah Adinda yang sedari tadi hanya tertunduk dan memainkan jari jemarinya bergantian. 15. Dengan ujung hijabnya. Kamu pasti paham kan dengan maksud dari ucapanku barusan? Saya mengerti Om. Hanya saja. Ucapannya Adinda terpotong. Hanya saja apa? Baruna menautkan kedua alisnya mendengar ucapan Adinda yang terjeda. Apa saya juga bisa mengajukan persyaratan kepada Om? Tanyanya Adinda yang sedikit ragu dan juga sungkan. Silahkan katakan apapun yang kamu ajukan sebagai persyaratannya. Saya ingin melanjutkan pendidikanku Om. Adinda memainkan jarinya seolah itu adalah simbol hubungan suami istri. Kedua tadi katanya tidak akan ada kontak fisik selama Om belum mencintaiku. Jadi aman dong ya Om, saya tidak bakalan hamil karena usiaku yang masih sangat muda. Kamu bisa melanjutkan pendidikanmu, terserah kamu pilih jurusan apa, nantinya saya akan membiayai pendidikan hingga selesai. Dan sesuai yang saya katakan sebelumnya kalau saya tidak akan pernah menyentuh wanita manapun tanpa ada rasa cinta di antara kami, jadi kamu aman. Yes. Amanlah, tidak perlu takut hamil di usiaku yang masih kecil.
Aku belum puas bermain, belum meraih mimpiku jadi ibu guru. Monolog Adinda yang bersorak gembira karena akhirnya mendapatkan solusi dari masalahnya selama ini. Baruna menelisik wajahnya Adinda yang bisa tersenyum lega mendengar ucapan dari pria berniat menikahinya. Tapi apapun yang kita sepakati hari ini cukup saya dan kamu yang mengetahuinya, jangan biarkan ada orang lain yang mengetahuinya siapapun dan apapun alasannya. Adinda bernafas lega, alhamdulillah kalau seperti itu Om. Kamu tidak perlu melakukan pekerjaan sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga seperti kebanyakan istri-istri di luar sana yang bekerja di dapur seperti mencuci, masak karena semua pekerjaan seperti itu tugasnya adalah seorang pembantu. Imbuhnya Baruna. 1. Jadi tugas saya apa Om karena semuanya sudah dikerjakan oleh pembantu? Tanyanya Adinda. Kamu hanya menjadi teman baiknya putriku tercinta dan berlaku layaknya sebagai seorang istri pada umumnya kalau di depan orang lain terutama putriku Nadira. Jangan biarkan ada orang yang mencurigai pernikahan kita yang sesungguhnya. Pintanya Baruna. 1. Ae Kapten. Adinda malah hormat di depan Baruna. Adinda baru terlihat ceria seperti sedia kala setelah berbicara dari hati ke hati. Baruna ingin tertawa terbahak-bahak melihat kelucuan Adinda tapi demi menjaga imagenya dia harus mati-matian menahan tawanya. 4. Ngomong-ngomong biasanya kan kalau nikah kontrak seperti ini kayak di novel tetangga ada namanya surat kontrak yang harus ditandatangani gitu. Apa ada perjanjian pranikahnya maksudnya Om biar berasa nikah kontraknya? Tidak perlu seperti itu. Bagiku kamu itu bisa dipercaya dan diandalkan jadi jangan buang-buang waktu untuk. 16. Membuat kontrak nikah sanggah Baruna. Saya setuju menikah dengan 0 meter mayor, putusnya Adinda. Adinda tidak punya pilihan selain menyetujuinya apalagi dia yang sebatang kara di dunia ini mendapatkan tawaran seperti itu sungguh sebuah jackpot dan keajaiban dunia yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Saya akan secepatnya mengurus segala persiapan pernikahan kita, kamu temui Nadira sepertinya dia sudah bangun, perintah Baruna. Adinda berjalan ke arah ranjang di mana Nadira baru saja bangun setelah disuntikkan obat ke selang infusnya. Semoga keputusanku ini adalah hal yang terbaik, maafkan Mas sudah mengkhianati kepercayaanmu dan cintamu Kanaya. Kamu tetap yang paling aku cintai di dunia posisimu tidak bakalan tergantikan oleh siapapun, monolog Baruna. Nadira bahagia melihat temannya sekaligus calon ibu sambungnya itu. Kakak kapan datangnya? Aku merindukan kakak, ucapnya Nadira lemah. Nadira hendak bangun dari posisi baringnya tapi cepat-cepat Adinda mencegahnya, kamu tidak perlu bangun, kamu itu sedang sakit. Nadira memegangi tangannya Adinda, kakak tidak akan meninggalkan Nadira lagi kan? Kakak setuju kan menikah dengan papaku? Raut wajahnya menyiratkan harapan yang besar kalau Adinda memenuhi keinginannya. Adinda menganggukkan kepalanya, insya Allah kakak setuju menikah dengan papa kamu dan kakak mulai hari ini akan menjagamu asalkan kamu setuju untuk berobat dan dioperasi. D. Wajahnya Nadira berseri-seri karena akhirnya impiannya memiliki mama terkabul juga. Syukur alhamdulillah, akhirnya aku akan memiliki mama lagi seperti dulu. Makasih banyak kak. Aku mau dioperasi secepatnya, aku mau melihat kakak bersanding dengan papa. Adinda tersentuh sekaligus takjub melihat sikapnya Nadira yang kembali bersemangat untuk berjuang hidup melawan penyakitnya. Baruna memperhatikan kebahagiaan dari putrinya itu dan tak menduga jika Nadira akan bersikap seperti itu. Dia terus memperhatikan kedekatan keduanya yang tidak seperti orang yang baru saling mengenal sudah seperti layaknya teman yang bertahun-tahun lamanya menjalin pertemanan padahal baru hitungan hari. Papa cepat kabarkan kepada dokter kalau aku siap untuk dioperasi. Besok juga bisa Pak? Aku setuju, ucapnya dengan antusias. Baruna segera berjalan ke arah anaknya dan juga calon istrinya itu. Baruna membelai rambut panjang putrinya yang sedikit menipis karena rontok, baiklah sayang,
Papa akan mengurus segalanya dan menyampaikan kepada dokter kalau putri cantikku siap untuk dioperasi. Kalau gitu kamu perbanyak istirahat ya. Papa menemui dokter dulu di ruangannya. Adinda merasakan kebahagiaan yang keduanya tunjukkan, tapi terselip rasa sedih di relung hatinya. 17. Sebahagia itu ya kalau kita punya ayah. Sedangkan aku tidak pernah melihat dan memeluk ayahku. Adinda membatin. 1. Dia juga memimpikannya kasih sayang seorang ayah yang selama dia lahir ke dunia ini belum pernah melihat apalagi merasakan sentuhan kasih sayang ayah kandungnya. Hanya selembar foto jadul yang sudah usang yang sanggup sebagai pengobat pelipur rasa rindunya kepada ayahnya yang entah di mana keberadaannya dan apakah dia masih hidup hingga detik ini. Ayah, andaikan kamu ada di sini pasti aku juga akan bahagia seperti yang dirasakan anak remaja lainnya yang memiliki seorang ayah yang menjadi cinta pertama putri-putri mereka, Adinda membatin. 18. Semua papa di dunia ini pasti akan melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya, termasuk aku yang rela menikah kedua kalinya demi kebahagiaan Nadira putriku. Baruna bahagia melihat kebahagiaan anaknya. Dia rela berkorban apapun asalkan buah hatinya bisa tersenyum bahagia dan sehat seperti sebelumnya. Kakak sudah makan. Kalau belum di kulkas itu ada makanan, tidak usah sungkan. Apalagi kakak tidak lama lagi bakal menjadi mamaku, ucapnya. Adinda tersenyum canggung karena ketahuan belum makan, dia hanya makan pagi tadi sebelum memetik pohon mangga milik mendiang ibunya. Adinda menyantap hidangan yang sungguh tidak dia percaya kalau dia bisa makan enak hari ini. Alhamdulillah akhirnya bisa lagi makan makanan yang enak-enak, makasih banyak ya Allah atas rezeki yang Engkau berikan kepadaku, gumamnya. Dia yang sehari-hari kebanyakan makan telur hasil ternak ayam dan bebeknya dengan sayuran yang ditanam sendiri oleh ibunya. Kamu sudah makan? Kalau belum mau aku suapin. Apa kamu punya bubur dari rumah sakit? Tanyanya Adinda yang sejenak menghentikan acara makannya. Nadira tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Aku sudah makan kak, aku senang lihat kakak makan dengan lahap. Kakak makan ya, setelah ini aku akan ceritakan tentang siapa-siapa saja keluarganya papa dan keluargaku dari almarhumah Mama Kanaya. Nadira sungguh excited dan bersemangat ketika Adinda telah menemuinya tidak seperti sebelumnya yang selalu nampak sedih. Berselang beberapa menit kemudian, Adinda rencananya akan balik ke rumahnya tapi, Nadira mencegahnya untuk balik ke rumahnya. Tapi, Dek, aku tidak bawa pakaian ganti, lagian aku belum memberi makan bebek-bebek sama ayamku. Buah mangga yang aku petik tadi pagi belum aku timbang di rumahnya Pak Badrul, alasannya Adinda karena tidak nyaman belum membersihkan tubuhnya. Sabar ya kak, aku sudah hubungi Om Bisma. Dia yang akan bawakan segala kebutuhan kakak, aku juga sudah hubungi papa untuk meminta anak buahnya mengurus bebek dan ayam peliharaan kakak, ujarnya Nadira. Tapi dek, gak enak sama anggotanya papa kamu, entar dikira aku manfaatkan lagi. Adinda masih berusaha meyakinkan Nadira agar bisa diizinkan untuk pulang. Tapi, aku tidak terima tapi-tapian apalagi penolakan. Kakak sabar saja, tidak lama lagi Om Bisma bakal datang, putusnya Nadira yang 11-12 dengan papanya yang suka memaksa. Adinda pun pasrah dan kembali duduk di sofa tanpa sepengetahuan Adinda, Nadira meminta papanya untuk 19. Membelikan ponsel baru dan beberapa pakaian yang bagus untuk Adinda. Alhamdulillah, makasih banyak ya Allah, Engkau mengabulkan permintaan dan keinginanku. Akhirnya doa-doaku terjawab sudah dan tidak lama lagi aku juga akan kembali memiliki mama seperti teman-teman lainnya, gumamnya Nadira. Malam harinya, Baruna kembali ke rumah sakit setelah bekerja di kantor polisi sebagai kapolsek di kampung tempat Adinda tinggal. Baruna membawa beberapa paper bag khusus untuk Adinda. Gantilah pakaianmu dan ini ada HP baru untuk kamu pakai. Baruna menyodorkan barang-barang itu ke dalam tangannya Adinda.
Syukur alhamdulillah, makasih banyak Om, sudah dibelikan HP padahal tidak perlu repot-repot juga sih, Adinda tidak ada jaim-jaimnya sedikit pun. Dalam hati Adinda ini namanya rejeki nomplok. Kapan lagi bisa pakai HP dengan merek terkenal dan mahal pula? Menabung pun belum tentu bisa kebeli. Gak baik menolak rezeki, katanya Ustadz yang sering ceramah mengisi pengajian di masjid. Entah amalan baik apa yang pernah aku perbuat sehingga bisa mendapatkan HP sebagus ini. Adinda sampai-sampai mencium HP barunya saking bahagianya. Nadira hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan calon ibu sambungnya itu. Insya Allah papa akan belikan barang mewah dan lebih bagus dari itu asalkan kakak jadi menikah dengan papaku, imbuhnya Nadira. Adinda menginap di rumah sakit menemani Nadira dan ini pertama kalinya harus sekamar dengan orang asing dan sekaligus seorang pria. Adinda berjalan ke arah kamar mandi hendak membersihkan tubuhnya, tapi sesekali curi-curi pandang ke arah pria yang akan menjadi suaminya sedang sibuk memainkan laptopnya. Masya Allah, Om Baruna ganteng banget ya. Sayangnya sudah om tapi kalau dilihat-lihat sih wajahnya kayak lebih muda Om Baruna daripada Pak Bisma deh, batinnya. Adinda yang berjalan sambil menoleh ke arah Baruna tidak menyadari kalau di depannya terdapat pintu hingga suara kepalanya yang beradu dengan kerasnya pintu berbunyi nyaring. Baf! Sakit! Keluhnya Adinda. Adinda menggosok-gosok dahinya yang terantuk dengan kerasnya pintu kamar mandi. Astaga Dragon! Siapa juga yang nyimpan pintu di sini sih? Sakit banget, semoga saja gak benjol, protesnya Adinda. Tanpa menoleh ke arah Adinda, makanya kalau jalan itu matanya dipakai. Jangan jelalatan ke sana kemari. Sarkasnya Baruna masih dengan wajah sokulnya. 20. Saya sudah jalan benar loh Om, pintunya saja yang salah. Kilahnya Adinda yang tidak mungkin mengakui kesalahannya. Kamu cepatlah mandi terus salat isya entar waktunya keburu habis, ujarnya. Adinda gegas nyelonong masuk ke dalam kamar mandi, Baruna geleng-geleng kepala melihat tingkah lakunya Adinda. Dasar bocah. Keesokan harinya, semua orang duduk di depan ruangan operasi. Karena sesuai dengan permintaan Baruna kepada dokter spesialis kanker darah. Hari ini adalah jadwal operasi Nadira yang pertama dan berharap hanya sekali dilakukan operasi setelah berhasil mendapatkan pendonor sumsum tulang belakang. Ya Allah, lancarkanlah operasinya Nadira dan sehatkan dia seperti dulu, cicitnya Adinda sambil sesekali meneguk air putih mineralnya. Baruna yang duduk tidak jauh dari tempatnya Adinda pun sama tak henti-hentinya melangitkan doa-doa terbaik untuk keselamatan dan panjang umur anaknya. Hanya Nadira yang mampu membuatku bertahan hidup hingga detik ini setelah istriku meninggal. Aku tidak ingin terjadi sesuatu kepada putriku. Baruna terus menatap ke arah pintu masuk ruang operasi. Tanpa terduga stok darah di bank darah rumah sakit itu habis sehingga dokter sempat kelimpungan dan kewalahan mencari darah yang sama. Dan ajaib serta untungnya golongan darah Adinda dan Nadira sama, yaitu AB negatif. Maaf Pak, pasien butuh secepatnya donor darah, ucap perawat laki-laki itu. Kalau butuh cepat ambilkan anakku darah, kenapa mesti melapor kepadaku? Kesalnya Baruna. Maaf, stok darah di bank darah kami kebetulan sedang kosong dengan golongan darah yang sama dengan pasien, balasnya. Golongan darahnya Nadira memangnya apa, Sus? Tanyanya Adinda. AB negatif. Silahkan ambil darahku sebanyak yang kalian butuhkan, golongan darah kami sama. Pintanya Adinda tanpa ragu sedikitpun. Apalagi yang kalian tunggu? Apa kalian ingin melihat anakku kritis? Bentaknya Baruna. Adinda dan beberapa perawat menuju ruangan khusus untuk mendonorkan darah. Kondisi Adinda yang sedikit loyo, lemah letih lesu karena telah mendonorkan darahnya tidak diperdulikannya. Aku mau lihat operasinya Nadira, gumamnya. 21. Anda harus beristirahat agar kondisi kesehatan Anda lebih cepat pulih, cegah perawat itu. Tidak